Ya, salah satu pemicunya karena pemicu serangan jantung yang berbahaya tadi adalah dipaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi dalam Sehat Bersama Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani, episode ketiga pada hari ini, Selasa 25 Maret 2025. Perkenalkan, saya sebagai host dalam acara hari ini adalah Letu CKM Kuat Afrida Wirasria Rizky, dan pemateri kita pada hari ini Mayor CKM Dr. Muhammad Fatihul Huda, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsulen MMRS VH CHMP. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Frida. Perkenalkan, beliau ini adalah salah satu dokter spesialis penyakit jantung yang saat ini sedang berpraktik di Rumah Sakit Tingkat 2 Dr. Akagani. Pada kesempatan hari ini, beliau akan memberikan penyuluhan mengenai bagaimana cara mencegah dan melawan penyakit jantung. Silakan dokter, mungkin bisa dimulai dengan perkenalan diri dahulu. Terima kasih Mbak Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada masyarakat Palembang dan sedulur Akagani. Memperkenalkan diri, saya Dr. Muhammad Fatihul Huda, spesialis jantung, konsultan intervensi, yang kali ini bertugas sebagai dokter baru, dokter jantung yang konsultan intervensi di Rumah Sakit Akagani ini. Di kesempatan yang baik ini, saya izin untuk men-share ilmu saya perihal penyakit yang ditakuti banyak orang, yaitu penyakit jantung, khususnya adalah penyakit jantung koroner. Dalam hal ini kita akan fokus untuk dalam hal mencegah dan bagaimana kita melawan penyakit jantung koroner ini. Sebagai pendahuluan bahwa kita tahu menurut data dari Rikerdas itu data dari Kemenkes dan data dari Badan Statistik Nasional kita, bahwa penyakit jantung koroner ini adalah penyebab kematian, salah satu penyebab kematian tertinggi dari seseorang. Dari kondisi sehat, terlihat sehat, tiba-tiba serangan jantung dan meninggal. Dan kasusnya banyak sekali. Kalau Bapak Ibu sekalian itu pegang HP, kemudian menggoogle daftar orang terkenal yang serangan jantung, daftar orang artis terkenal serangan jantung, daftar pejabat yang serangan jantung, itu banyak sekali. Jadi serangan jantung ini tidak milih-milih orang. Mau pejabat, mau bukan pejabat, mau artis, bukan artis, bisa terkena serangan jantung. Sebagai contoh saja ya, Ajima Said 2011 itu masih muda, masih 40 tahun, 43 tahun. Dari sehat main futsal, tiba-tiba serangan jantung, innalillah, tidak tertolong. Tahun 2020 ada Ashraf Sinclair, masih muda juga, 40 tahun. Kecapean, main treadmill, tidur, meninggal. Terus dari kalangan atlet yang terkenal tahun 2021, ada Markis Kido yang masih berusia 36 tahun. Setelah dulu pemenang Olimpiade, Markis Kido terkenal sekali zaman saya. Yaitu habis main badminton, serangan jantung pun meninggal. Ya. Terus kita mesti tahu apa itu penyakit jantung koroner. Penyebabnya itu rata-rata penyakit jantung koroner, dan kita harus tahu apa itu penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner yaitu penyakit yang menyerang jantung bagian pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang menyuplai otot-otot jantung. Jadi intinya penyakit jantung koroner adalah gangguan pada aliran darah koroner yang menyuplai ke otot jantung. Nah, gangguan aliran itu yang membuat hal-hal tadi, memicu kematian mendadak yang sangat kita takutkan. Nah, penyebabnya apa saja? Nah, kebanyakan adalah karena
gaya hidup yang menyebabkan kolesterol yang numpuk di pembuluh darah itu sehingga terjadi penyumbatan sekian persen menyebabkan aliran darahnya terganggu. Itu umumnya ya. Dan ada penyebab lain. Terus keluhannya gimana kalau orang sakit jantung koroner? Memang banyak orang itu masih tidak ada keluhan. Nah, terjadi keluhan kalau dipicu oleh sesuatu. Nah, keluhannya apa? Yang mesti kita tahu. Khasnya adalah keluhan nyeri dada kiri. Nyeri dada kiri yang gimana? Kadang ada orang yang nyeri dada di kiri tidak bisa ditunjuk. Ada yang menjalar ke leher, ada yang menjalar ke pundak kiri, ada yang menjalar ke lambung kayak orang masuk angin pun ada. Ya. Tapi khasnya ada yang menjalar ke kiri dan ke punggung, itu khasnya. Kan banyak orang yang nyeri dada. Kapan nyeri dada itu harus dibawa ke UGD dan kapan cukup ke poli saja. Nah, kalau nyeri dada itu kok dibarengi dengan keringat dingin misalnya, sesak, berdebar, kemudian nyeri yang sampai susah untuk menelan, baiknya itu harus segera dibawa ke UGD ya. Terus selain nyeri dada apa? Yang kedua keluhannya yaitu sesak nafas. Sesak nafas yang gimana? Sesak nafas yang khususnya bertambah ketika beraktivitas. Ya, rasa sesak dibuat aktivitas tambah sesak. Wah, itu khas untuk jantung. Yang berikutnya adalah rasa berdebar. Rasa berdebar yang dipicu oleh aktivitas juga terutama. Bukan berdebar karena ketemu sesuatu yang cantik, itu beda. Berdebar yang dipicu oleh aktivitas atau kabar buruk gitu, tiba-tiba kok berdebarnya yang mengganggu sekali ya, apalagi dibarengi dengan keringat dingin. Wah, kita mesti waspada ya Mbak ya. Iya, terima kasih Dok. Kemudian Dok, kalau bagaimana sih kita biar bisa untuk tahu kita nih kok bisa dapat kena serangan jantung itu gimana? Ya. Dan kita mesti memastikan diri kita ya. Diri kita ini masuk ke yang resiko atau masuk ke sudah sakit atau malah yang serangan seperti yang ditanyakan tadi. Loh, kapan dikatakan serangan? Yang tadi saya bilang, kalau ada nyeri dada atau sesak nafas atau berdebar yang tidak normal karena dipicu oleh kecapean misalnya, dipicu oleh pikiran yang buruk tiba-tiba, dipicu oleh yang lembur misalnya, bisa itu adalah salah satu tanda. Dan kita selain gejala itu kita mesti tahu, oh tadi itu kita masuk resiko enggak. Nah, itu resiko itu yang penting. Kalau misalkan orang tua atau mungkin kakek nenek kita dulu pernah serangan jantung, kita bisa kemungkinan resiko juga itu. Betul. Ya, salah satu resiko. Jadi saya akan menyampaikan apa itu resiko penyakit jantung. Jadi resiko penyakit jantung itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu resiko yang bisa dirubah, ada resiko yang tidak bisa dirubah. Artinya resiko sudah qadarullah nggak bisa dirubah, ada yang resiko dirubah karena pola hidup. Yang tidak bisa dirubah apa aja? Ya itu salah satunya adalah keturunan. Kalau analoginya ya bengkel Toyota pasti menghasilkan Avanza, pasti menghasilkan Innova, nggak mungkin keluar CR-V ya. Kualitasnya ya kualitas Toyota. Sama, orang tua kita misalnya ada sakit jantung, anaknya juga beresiko untuk sakit jantung. Jadi keturunan. Kedua adalah faktor jenis kelamin. Laki-laki lebih sering sakit jantung dibandingkan dengan perempuan karena sudah kodratnya seperti itu. Berikutnya adalah usia. Semakin bertambahnya usia, resiko untuk sakit jantung juga akan semakin besar. Terus yang golongan satunya yaitu golongan karena didapatkan atau karena pola hidup.
Apa itu? Paling banyak saya ketemu pasien saya itu kalau di ICU dari 10 pasien yang masuk ICU, 9 itu perokok. Nah, perokok itu. Perokok yang apalagi perokoknya baik gaya-gaya itu. Ah, itu resiko. Yang berikutnya adalah diabetes. Ya, karena suka makannya banyak nasinya, suka manis-manis. Nah, itu bisa menyebabkan diabetes. Berikutnya adalah darah tinggi. Ya. Darah tinggi terkait dengan makanan yang suka garam-garam, pola hidup yang emosian, ya bisa hipertensi. Dan orang yang kurang olahraga. Nah, olahraga penting untuk jaga jantung, terhindar dari resiko sakit jantung. Nah, begitu ya, Mbak Wida. Berarti kalau untuk faktor yang bisa diubah, sekarang kita ngubahnya dengan aktivitas fisik yang rutin gitu ya, Dok ya? Ya, jadi untuk merubah pola hidup dan pengetahuan ini penting untuk kita berikan kepada anak cucu kita. Ya. Dan Kemenkes sudah memberikan pedoman pola hidup seperti apa sih yang baik untuk anak cucu kita supaya sehat atau terhindar dari sakit jantung. Apa itu? Pola hidup apa? Yaitu cerdik. Cerdik, CERDIK. Nah, itu. C-nya apa? Cek rutin berkala. Ya, kalau sudah di atas 35 tahun laki-laki ya, cek rutin medical check up. Nah, dilihat ini kayak mobil itu kalau mau dipakai mudik, servis dulu, lihat mampu enggak mobil ini nanti dibawa untuk mudik, mogok enggak. Nah, sama badan ini juga kalau sudah 35 tahun ke atas, medical check up. Ada resiko enggak sakit jantung? Kita masuk resiko, kita masuk sakit atau yang lain. C, cek rutin. Cerdik. Berikutnya adalah E, yaitu enyahkan asap rokok. Nah, jelas. Menurut penelitian dan sudah terbukti, rokok itu sudah terbukti ke berbagai macam penyakit, yaitu stroke, sakit paru, dan sakit jantung. Sebenarnya di bungkus rokok kalau zaman saya masih muda dulu ditulis itu peraturan pemerintah. Jadi rokok menimbulkan sakit-sakit bla 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 itu ya sekarang dihilangkan. Iya, hanya kanker tenggorokan tulisannya. Iya, banyak kanker juga banyak wis pokoknya. Tapi tetap banyak orang yang merasa wah sehat, yang itu panjang umur. Nah, itu kasus sedikit. Berikutnya adalah R, cerdik R, yaitu rajin melakukan aktivitas fisik. Ya, jadi olahraga itu sangat penting. Gak cuma orang-orang muda saja yang olahraga, mau jadi atlet itu enggak. Orang yang sudah 35 tahun harus menjaga fisiknya, menjaga pembuluh darahnya supaya tetap sehat dengan cara berolahraga minimal 30 menit dalam sehari. Dapat dilakukan di rumah atau di tempat olahraga. Berikutnya adalah D, diet yang sehat dengan kalori yang seimbang, yaitu makanannya diatur ya. Yaitu antara lain garam dibatasi, jangan banyak-banyak, maksimal 4 sendok makan. Gula ya, garam 1 sendok teh. Nah, perbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Berikutnya adalah cerdik I, yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup menurut penelitian yaitu adalah 7-8 jam per hari. Berikutnya adalah cerdik K, kelola stres. Stres juga karena berkaitan dengan sakit jantung, jadi kita harus pinter-pinter mengelolanya sesuai dengan agama masing-masing. Ya, begitu ya. Kemudian Dok, kalau kita sudah terlanjur nih kena penyakit jantung, yang bisa kita lakukan apa nih? Ya, terlanjur kena penyakit jantung, apa yang dilakukan? Nah, terlanjur itu bisa diketahui melalui tadi
medical check up tadi, cek rutin bisa ketahuan di situ. Masuk resiko atau sudah masuk terlanjur ya, atau masuk ke dalam sehat, itu di medical check up akan keluar. Atau terlanjur serangan jantung. Wah, itu apa yang kita lakukan? Kalau diketemukan pada waktu medical check up, artinya kondisi kita itu dalam resiko untuk terjadi serangan jantung. Artinya ketika analoginya mobil tadi dicek, waduh ini selang olinya atau selang bensinnya sudah kotor, harus dibersihkan atau diganti ya gitu. Sama di tubuh manusia ini, pembuluh darah jantungnya kotor ini, ya harus dibersihkan. Nah, bersihkannya bisa melalui dengan obat ataupun malah dengan prosedur namanya kateterisasi jantung. Itu bisa. Berbeda kalau dengan kondisi yang sudah ditemukan sudah serangan. Nah, kalau sudah serangan, artinya kalau analoginya mobil sudah di jalan hampir mogok. Berbeda penanganannya, bengkelnya juga akan berbeda, biayanya juga berbeda. Ya. Jadi kalau seandainya kok sudah serangan, ya mau nggak mau harus ke UGD, dan pilihannya terbaik adalah tadi dibersihkan dengan kateterisasi jantung. Itu Frida ya. Iya. Kemudian dok, kalau seandainya dari rekan-rekan ini ingin mengetahui bagaimana sih waktu yang tepat untuk cek kesehatan, kalau kayak kita yang mungkin umurnya kurang dari 30 tahun itu harusnya berapa bulan sekali, atau mungkin untuk yang lebih dari 30 tahun itu dia harus berapa bulan sekali dok? Kapan timing untuk periksa tadi? Kita mesti tahu tadi yang faktor resiko yang ada pada kita. Kita harus mengenal tentang diri kita sendiri dulu. Seperti mobil ya, kita harus mengenal mobil kita kalau kita mau pakai. Oh ini tipenya Toyota. Oh ini kalahnya kalau Toyota itu kalahnya di apa ya? di apa ya, lebih tahu lah Bapak Ibu sekalian. Sama kayak badan kita. Oh ternyata Bapak Ibu kita ini punya diabetes misalnya. Oh kita mesti segera untuk evaluasi diabetes, itu HbA1c. Oh Bapak Ibu kita ada stroke atau serangan jantung. Oh mesti evaluasi medical check up yang arahnya ke jantung. Kapan terbaik timingnya? Kalau menurut penelitian yaitu 35 tahun. Tapi kalau misalnya di awal sudah ada keluhan yang tadi ada nyeri dada, sesek, gampang berdebar, ya sesegera mungkin untuk dilakukan pada kasus tertentu tersebut. Gitu Mbak Frida. Ya, terima kasih dok. Boleh nih dok tanya lagi, kalau sekarang ini kan zamannya banyak sekali nih orang-orang yang sadar kesehatan, jadi dia udah langsung lari, ada yang jalan. Jadi olahraga yang tepat untuk kita biar mencegah serangan jantung ini baiknya yang gimana nih dok? Setelah kita lakukan medical check up, salah satunya tadi ya, terus kita pengen olahraga, medical check up, di medical check up itu khususnya adalah medical check up treadmill, yaitu sambil kita mencoba olahraga, kita direkam jantung, kita ditensi tiap 3 menit. Di situ akan ketahuan olahraga, batasan olahraga apa yang bisa kita lakukan. Boleh enggak saya ikut goes bareng-bareng? Boleh enggak saya main tenis? Boleh enggak saya ikut musiran misalnya ya, musiran. Boleh enggak? Nah, di situ di hasil treadmill tersebut di dalam medical check up, di situ akan ada rekomendasi. Kalau mampu sekian stage, misalnya 4 stage, oh boleh ini 4 stage aman. Boleh berarti ikut musiran. Boleh berarti ikut tenis. Berbeda halnya baru 1 stage. Nah, nanti ada stage-stage-nya ya kalau treadmill itu. Baru 1 stage sudah ada gambaran penyempitan jantung koroner. Oh berarti tidak boleh ikut musiran, tidak boleh ikut tenis ya. Yang santai-santai aja gitu, jalan kaki aja ya, gitu ya, batasan match yang sudah direkomendasikan oleh dokternya ketika medical check up. Seperti itu. Tapi olahraga itu sekali lagi penting ya, tergantung batasannya, batasan amannya seseorang.
Ya kayak mobil lah, kalau mobil tua ya jangan ngebut. Ya kalau dibuat ngebut mogok nanti ya. Gitu. Yang penting rutin gitu ya. Ya, sedikit 15 rutinnya sampai 30 menit. 30 menit sehari atau seminggu 150 menit. Jangan dipaksakan ya, nanti malah kayak berita-berita tadi berarti ya. Ya, salah satu pemicunya karena pemicu serangan jantung yang berbahaya tadi adalah dipaksa ya. Kalau seandainya dok, kita lagi jalan-jalan tiba-tiba ada ketemu orang ambruk serangan jantung, kita sebagai orang awam nih apa nih yang bisa kita lakukan nih? Jadi misalnya ya ada banyak kejadian. Saya sebagai dokter jantung juga miris ya, mohon maaf sekali. Banyak kejadian baru-baru ini seperti ya ada salah satu pemain Persebaya. Dia main bola jatuh, teman-temannya itu menolongnya dengan cara ditepuk-tepuk, menolongnya dengan lidahnya ditarik, mohon maaf sekali. Itu menurut kami dan menurut konsensus kami sebagai dokter jantung itu tidak benar. Yang benar adalah kita lakukan yang namanya basic life support. Apa itu basic life support? Basic itu basic life support, yaitu penyelamatan hidup dasar. Apa itu? Pijat jantung. Nah, gitu. Jadi orang yang tiba-tiba jatuh, pegang dada, habis itu jatuh, itu kondisi di dalam jantungnya, kalau saya boleh sampaikan, adalah antara jantungnya diem saja atau jantungnya bergetar saja. Namanya fibrilasi, bergetar saja. Nah, jadi dia fungsinya sebagai pompa itu tidak ada. Tugas kita apa? Melakukan pijat jantung di alas yang keras, kita pijat bagian tulang dadanya, dipejat kira-kira sedalam 6 cm. Ada sebenarnya pelatihannya di YouTube juga banyak. Tujuannya adalah membuat jantung itu memompa lagi. Soalnya kalau berhenti memompa sudah mogok. Semakin lama kita tidak tolong, semakin resiko tinggi orang itu meninggal. Semakin cepat kita tolong, insya Allah bisa kembali dengan cepat, bisa kembali hidup lagi. Banyak kasus seperti yang pemain bola Euro kemarin, Euro 2020 ya, pemain Swedia nggak salah, ditolong teman-temannya pijat jantung, wah sekarang bisa recovery 6 bulan, bisa main lagi sekarang. Siapa namanya lupa saya ya, ada penyerang Everton dulu. Berarti memang banyak yang harus kita pelajari untuk mencegah jantung kita terkena serangan jantung ini ya dok ya. Kalau kita bisa perbaiki pola hidup, kurangin makanan garam dan gula, juga perbanyak aktivitas fisik, insya Allah kita bisa mencegah lah ya. Iya, berikut tadi sudah kita ikuti bersama Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Akagani dengan pembicara kita Mayor CKM Dr. Huda, spesialis jantung dan pembuluh. Terima kasih untuk materi pada hari ini dok. Saya simpulkan penyakit jantung ini merupakan penyakit nomor 1 penyebab kematian di Indonesia dan di dunia. Kemudian dia bisa terjadi tidak pandang umur, dia bisa terjadi pada manusia yang usia muda maupun yang sudah usia tua. Maka dari itu kita wajib melaksanakan apa tadi yang disebut dengan cerdik, yaitu cek atau screening kesehatan secara berkala, mengenyahkan asap rokok, kemudian rajin beraktivitas fisik yang rutin, diet dengan kalori seimbang, kemudian istirahat cukup 7-8 jam sehari, serta mengelola stres. Terima kasih dok untuk ilmunya pada pagi hari ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk rekan-rekan yang mungkin ada pertanyaan atau ingin berkonsultasi, bisa langsung datang ke klinik jantung, nanti bisa langsung ketemu dengan Dr. Huda ini. Kemudian kami selaku host pada acara hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sehat Bersama Rumah Sakit Dr. Akagani berikutnya.